Ini cerita nyata Wakil Rakyat di DPRD Bali Dr. I Ketut Rohineng SHMH sehari-hari dikawal ajudan berwujud makhluk gaib. Jumlah ajudan khususnya ini bahkan mencapai ribuan. Ikuti cerita menariknya di Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group. Dr. I Ketut Rohineng SHMH dikenal sebagai salah satu tokoh di Bali, entah tokoh birokrasi semasa masih duduk di pemerintahan maupun kini sebagai politisi PDI Perjuangan yang duduk di DPRD Provinsi Bali. Jabatannya di luar dunia politik partisan juga seabrek. Selain Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia atau Forki Bali, juga pendekar utama Perguruan Pencak Silat Kertawisesa. Doktor ilmu hukum asal Buleleng ini bahkan dipercayakan juga menjadi Ketua Kerohanian Dewan Pengurus Pusat Perguruan Pencak Silat Kertawisesa. Di balik posisinya yang penting di berbagai lini itu ternyata ada cerita unik seorang Rohineng. Dia memiliki lebih dari 1000 ajudan khusus yang tidak kelihatan secara kasat mata. Ajudannya berwujud ribuan makhluk gaib, bahkan jika dilukiskan secara fisik, ada yang rupanya lumayan menyeramkan di mata orang awam. Di kediaman pribadinya sebenarnya sepintas tak menyolok terasa suasana magis, gara-gara simpulnya rumah intens berinteraksi dengan para makhluk gaib. Namun pikiran magis itu mungkin saja terlintas ketika mata tertuju ke arah tembok garasi mobil. 5 lukisan berukuran cukup besar dipajang di dinding. Kelima lukisan itu merupakan personifikasi wujud kelima makhluk gaib yang tinggal di rumah pribadi mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bali tersebut. Kelima lukisan ini dikerjakan seniman Gusti Made Adi Kurniawan. Rohineng mengungkapkan secara belak-belakan pengalaman langka ini. Langka lantaran urusan hubungan manusia dengan makhluk gaib selama ini dipandang masyarakat berkaitan dengan dunia praktek hukum atau balian. Tetapi ternyata ada politisi dan wakil rakyat yang kehidupan sehari-harinya juga berurusan dengan makhluk halus tadi. Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group merekam eksklusif penuturan Rohineng tentang ihwal dirinya memiliki kemampuan supranatural sehingga dapat bergaul dengan makhluk gaib tadi. Mantan pejabat Bupati Gianyar ini mengaku dirinya berguru pada tokoh yang disegani, pendiri Perguruan Pencaksilat Kertawisesa, mendiang Made Reto Gunung yang dikenal akrab dengan panggilan Kak Gunung. Rohineng bercerita tentang kelima makhluk gaib tadi, bagaimana awalnya bertemu hingga tinggal di rumahnya. Apakah makhluk gaib tersebut berbeda dengan jenis makhluk gaib yang kerap diceritakan menyeramkan manusia? Apakah ada suguhan makanan khusus setiap hari yang dipersembahkan untuk para makhluk gaib itu? Apakah tiap makhluk gaib itu punya tugas masing-masing? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi saya sebelum mengikuti perjalanan spiritual saya di lingkungan makhluk-makhluk gaib yang saya tekuni sampai saat ini. Jadi latar belakang saya bahwa saya ini mulai sejak tamat SMA ini saya sudah berkecimpung dalam dunia kerohanian atau dunia spiritual gitu. Jadi saya mengikuti pembelajaran atau keilmuan di bidang kerohanian dari tahun 79 jadi setelah saya menamatkan SMA itu saya sudah menekuni ajaran kerohanian dan saya mencari guru di berbagai tempat di Bali dan akhirnya saya
menemukan seorang guru besar di Denpasar, itu di Banjar Kerandan, dan banyak lagi gendong di Pemecutan. Saya mempelajari keilmuan ini dari mulai tingkat dasar sampai ke tingkat yang dianggap selesai. Dari kurikulum pembelajaran dari kerohanian ini, ya saya mempelajari perjalanan sukma manusia sebelum dia lahir sampai lahir, dewasa, dan mati. Jadi kemana perjalanan sukma manusia itu terjadi, mulai proses-proses awalnya sewaktu kita belum lahir, orang tua kita ada di mana, ibu bapak masih bujangan, jadi sukma kita ada di mana. Nah, itu dari awal pembelajarannya sampai kepada proses-proses yang melibatkan lingkungan, seperti pengenalan lingkungan di alam kita ini. Berapa alam kita ada, terus siapa penghuninya, apa tugas dan fungsinya, sampai nanti kita akan mempersiapkan diri untuk mati atau kita meninggal nanti. Kita mau kemana, di mana, dan apa proses kematian itu. Nah, selama perjalanan itu, jadi karena saya sudah hampir selesai, jadi barulah bertemu dengan sosok-sosok makhluk gaib yang menurut mereka itu perintah dari atas untuk ikut bergabung dengan saya. Nah, itu. Jadi saya sesungguhnya tidak mencari atau tidak menyuruh atau tidak mohon kemana-mana untuk bisa dilibatkan di dalam kehidupan makhluk gaib ini. Saya tidak ada. Hanya saja saya tetap menekuni ajaran saya di bidang kerohanian itu. Jadi mereka itulah yang datang sendiri ke hadapan saya, ke rumah saya, dan sampai saat ini mereka ada dan menghuni rumah saya dan pekarangan saya. Makhluk gaib apa saja? Makhluk gaib yang sudah bergabung dengan saya, yang pertama itu ketika tahun 2019 saya itu mengikuti hajatan pemilu legislatif di Buleleng. Jadi saya itu kedatangan makhluk gaib yang badannya besar, kulitnya hitam berbulu, yang tingginya hampir ya 15 meter tingginya. Nah, itu datang kepada saya pada saat malam hari, lebih kurang jam 12, dan menemui saya. Ya, saya ajak koordinasi, ajak bicara bahwa beliau itu perintah dari atas ingin bergabung dengan saya, yang tugas dan fungsinya dia ingin menjaga saya karena saya dianggap memiliki tugas berat, beban berat, sehingga perlu dikawal dan dijaga oleh makhluk gaib itu. Jadi itu penjelasan ketika saya bertemu pertama kali dengan makhluk gaib yang berbadan besar hitam itu. Dia itu menamakan diri Nengrus. Jadi saya perkenalkan dia itu namanya Nengrus.
dan dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah perintah dari atas untuk menjaga, mengawal saya. Nah, terus berikutnya beberapa bulannya lagi datang beberapa makhluk gaib yang juga tugasnya, tujuannya juga ingin bergabung dan mengawal saya, menjaga saya. Yang kelima itu namanya Romo Angker itu, jadi saya secara tidak diduga-duga ya. Jadi saya tidak menduga ketika saya berkunjung ke Lombok dalam kaitan tugas dinas kunjungan kerja DPR. Jadi saya menginap di salah satu hotel di Pantai Senggigi. Jadi pada saat itu terjadi ya permasalahan di antara teman-teman kita dari anggota DPR yang menginap di salah satu hotel, dalam satu hotel dengan saya. Itu malam hari dia pindah hotel karena merasa ketakutan menginap di hotel yang kita tempati bersama. Jadi ya akhirnya saya ikut bergabung apa yang menjadi permasalahan sampai pindah hotel. Dijawablah bahwa di sana angker hotelnya dan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Saya ya koordinasi, saya malah menyuruh makhluk gaib itu untuk datang ke kamar saya, dan akhirnya juga makhluk itu menampakkan diri pada malam hari jam 12. Nah, ternyata setelah saya berhadapan dengan makhluk itu, ternyata dia tidak mau menyerang saya, justru mau berteman dan ingin bergabung dengan saya ke Bali. Dan sampai saat ini mereka makhluk gaib itu semuanya ada di Bali, di rumah saya sendiri. Jadi itu gininya perjalanan bergabungnya kelima makhluk gaib yang ada di rumah saya. Jadi apa tugas fungsi dari mereka itu, pada intinya itu semua adalah pengawal saya atau ajudan gaib saya itu. Nah, dari proses upacara atau suguhan-suguhan yang mereka inginkan, mereka senangi, itu hanya berupa kembang wangi, dupa wangi, dan harum-harum. Jadi itu aja suguhannya, dan itu sudah saya bisa laksanakan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Jadi tiap hari saya harus membuat suguhan untuk kelima makhluk gaib itu.